kita insya Allah membahas angin adalah suatu kenikmatan yang harus kita syukuri. Kenapa begitu? Angin adalah kenikmatan dari Allah yang selama ini kita kurang mensyukuri. Padahal tanpa angin kita tidak bisa mempertahankan hidup. Oleh karena itu, ada baiknya kita membahas karunia Allah ini agar kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga kita makin mencintai Allah dan makin berbakti kepada Allah. Allah misalnya mengirim angin untuk memberi kegembiraan. Kalimatnya itu eksplisit untuk menggembirakan kita, dan itu diulang-ulang. Dan agar kita bisa merasakan kasih sayang Allah. Jadi, menyenangkan kita sambil agar kita bisa merasakan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah berupa apa itu? Ya, misalnya yang disebutkan di beberapa ayat, antara lain di ayat yang saya akan sebutkan ini, yang Bapak Ibu baca di surat Ar-Rum itu adalah bahwa dengan angin itu maka angin itu memungkinkan kita untuk berlayar di laut. Zaman dulu kapal itu kan kebanyakan tanpa mesin, cukup memakai layar. Dan sampai sekarang banyak nelayan-nelayan yang mengandalkan angin. Jadi dengan begitu, dengan angin yang berhembus, kita bisa berlayar. Bahkan nelayan yang pandai itu kalau mereka mau ke utara, meskipun anginnya ke barat, mereka bisa membelokkan layarnya supaya perahunya itu, kapalnya itu berjalannya tetap ke utara. Dan dengan begitu, maka itu memungkinkan para nelayan, para sailor untuk mencari penghasilan. Di samping mereka bisa juga mendapatkan rezeki secara langsung dengan memancing atau mengambil ikan dari laut untuk mereka konsumsi ataupun mereka jual. Dengan demikian, kita kalau merasakan, memahami hal ini, kita akan lebih terdorong untuk mensyukuri kenikmatan Allah ini. Allah berfirman di surat Ar-Rum ini, wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubashshirati wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriyal fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Termasuk tanda kebesaran Allah adalah bahwa Allah itu melepaskan atau mengirimkan angin. Yursila itu artinya melepaskan atau mengirimkan atau mengutus. Tentu kalau itu benda mati seperti angin, itu lebih cocok melepaskan atau mengirimkan atau memanage, mengelola, agar Allah bisa memberikan kalian untuk mencicipi rahmat Allah. Liyudhiqakum itu kalau bahasa sehari-harinya itu mencicipi. Kalau kita masak, ibu-ibu masak, kemudian mencoba sedikit, itu namanya dzaqa, adzaqa yudhiq, dzaqa yadzuqu, mencicipi. Kalau mencicipi itu kan sedikit. Jadi yang kita rasakan selama ini itu sedikit, atau yang kita sadari itu hanya sedikit, padahal itu besar sekali. Dan agar angin itu bisa membuat kapal-kapal itu berjalan, berlayar, dan agar kalian bisa mendapatkan karunia-Nya. Terus ditutup dengan agar kalian bersyukur kepada Allah. Ya, oleh karena itu kita perlu memperhatikan makhluk-makhluk Allah. Kan Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan apapun di langit dan di bumi itu semuanya untuk kita manusia. Kalau semuanya untuk kita manusia, berarti kalau kita lihat satu persatu, kita akan mendapatkan ini manfaatnya apa. Kalau kita bilang nggak ada gunanya, itu bukan karena tidak ada gunanya, tapi karena kita belum mempelajari
apa manfaatnya. Kan banyak sekali sesuatu yang asalnya kita sepelekan, kemudian ada penelitian baru kita mendapatkan pemahaman dari research itu, ternyata banyak gunanya. Itu berarti betapa Allah sayang kepada kita. Apalagi kalau kita melihat bagaimana supaya Allah itu menciptakan angin. Untuk menciptakan dan mengirimkan angin itu, di satu sisi Allah menciptakan matahari yang kemudian menyinari dan memanasi permukaan bumi. Di sisi lain, Allah membuat bumi bulat dan Allah memutar bulat itu di porosnya. Jadi di satu sisi ada matahari yang menyinari bumi tempat kita tinggal, dan bumi ini diputar. Sinar matahari dan berputarnya bumi itu sangat berpengaruh terhadap angin. Kalau kita mencoba melihat di animasi bagaimana angin itu berjalan, itu kan dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan itu. Akibatnya sebagian dari permukaan bumi ini tertimpa panas matahari sehingga udara yang terdiri dari berbagai gas atau molekul-molekul gas. Nah, udara ini menjadi panas dan cenderung molekulnya itu naik ke atas. Begitu udara panas ini naik ke atas, berarti ada ruangan yang di bawah itu menjadi kosong. Padahal Allah itu membuat alam raya ini seimbang. Kalau ini ada udara atau gas-gas yang naik ke atas, ada kekosongan, ini menjadi tidak seimbang. Untuk menjaga keseimbangan, kekosongan ini diisi oleh angin dari bagian lain yang tekanannya lebih besar, ya, yang molekulnya itu lebih berat dan sebagainya. Maka dengan demikian udara itu begitu naik ditutup oleh udara dari bagian lain. Pergerakan pergerakan udara inilah yang disebut angin. Mohon maaf saya ngomong ini seperti orang ngomong dengan anak SD. Ini supaya aja kita menjadi oh ya, yang kita selama ini menganggap begitu-begitu saja, take it for granted, ternyata effort untuk mendatangkan angin itu kalau untuk ukuran manusia itu besar sekali. Tentu kalau untuk Allah itu nggak ada yang sulit, ya. Dengan kata lain, udara bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju daerah yang bertekanan rendah. Bergerak dari daerah dingin menuju ke daerah yang lebih panas. Bergerak dari daerah yang dingin ke daerah yang panas, itu saja kan sudah kita rasakan. Berarti angin itu yang menimpa kita itu sejuk sehingga kita merasakan segar, gitu kan. Nah, perpindahan udara ini disebut angin, dan kecepatannya dipengaruhi oleh seberapa besar perbedaan tekanan atmosfer dari satu daerah ke daerah lain, dan dipengaruhi juga oleh perputaran bumi itu sendiri. Perputaran bumi ini berputar, lalu udara yang misalnya berjalan dari selatan itu ke utara, ke arah tengah ekuator itu ke arah bilangnya, ke arah barat, ya, miring ke barat, tapi setelah itu lalu terus miring ke timur, gitu. Itu karena dipengaruhi oleh perputaran bumi di porosnya. Dan Allah menyebutkan bahwa angin itu membawa kasih sayangnya. Karena angin itu memberi banyak manfaat yang perlu kita syukuri. Antara lain, bahwa udara di sekitar kita itu banyak mengandung udara yang ada di sekitar kita. Karena kita bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2.
dan kita itu berkendaraan mengeluarkan exhaust atau asap knalpot, itu banyak mengandung CO2. Kita bikin pabrik, asapnya limbahnya itu juga banyak CO2. Kalau CO2 yang ada di dekat-dekat kita ini terlalu banyak, kemudian kita hirup, sehingga CO2 yang ada di dalam tubuh kita itu terlalu banyak, maka kesehatan kita akan terganggu. Terus dengan angin, Allah mengusir CO2 itu, didorong supaya menjauh dari kita, kemudian ditukar dengan udara yang lebih bersih, yang CO2-nya lebih kecil dan oksigennya lebih banyak. Nah, dengan begitu pergerakan angin ini membuat kita lebih sehat dilihat dari udara atau gas yang kita hirup. Contoh lagi, angin membantu mempercepat penguapan keringat kita. Kita kan kalau udara suhu di luar diri kita itu lebih panas dari tubuh kita, kita menyesuaikan diri dengan pori-pori ini melebar, kemudian kita mengeluarkan keringat. Nah, keringat keluar ini mesti diuapkan. Kalau ada penguapan keringat ini, lalu terus dia mengambil kalori dari dalam, terus terasa tidak terlalu panas. Nah, itu angin itu yang menghembus bisa membantu mempercepat penguapan itu. Dengan demikian kita merasakan kesejukan dan kesegaran. Misalnya lagi, angin membantu kita mempercepat pengeringan, sehingga kalau kita mempunyai makanan, kemungkinan busuk menjadi lebih kecil. Jadi, kalau kita misalnya bisnis kita itu bikin ikan asin itu kan ikan digarami kemudian dijemur. Nah, kalau ada angin itu menjadi lebih cepat kering. Dengan begitu pembusukan itu menjadi lebih kecil gitu. Juga kotoran-kotoran yang basah itu kalau kering maka baunya juga berkurang. Dan begitu angin juga mengusir bau yang tidak sedap. Tentu sebagian juga angin itu membawa bau tidak sedap sampai ke kita. Tapi itu juga berguna. Kalau ada bau tidak sedap kemudian ditiup oleh angin ke arah kita, lalu kita mencium, ada baiknya. Karena misalnya ada bangkai tikus, kalau tidak ada angin kita tidak mencium baunya, tapi karena ada angin dari jauh kita udah mencium. Terus wah, ini penyakit ini, kita lalu cenderung untuk mencari supaya kita buang rumah kita atau ruangan di dekat-dekat kita itu menjadi bersih. Jadi manfaatnya banyak. Misalnya lagi, angin itu bisa menghindarkan kita dari kelembaban ruangan, sehingga memperkecil kemungkinan kita terserang berbagai penyakit. Di musim COVID ini, kalau masjid-masjid itu rapat karena pakai AC, lalu udara itu berputar-putar di situ, maka kemungkinan kalau ada satu orang saja yang membawa virus COVID, itu kemungkinan besar akan menulari yang lain. Tapi kalau masjid itu dibuka, maka kemungkinan terpengaruh atau tertular itu menjadi lebih kecil. Misalnya lagi, angin bisa membantu kita untuk memproduksi tenaga listrik. Sekarang di Eropa banyak itu sih pakai windmill. Windmill ditaruh di tanah yang kosong atau ya tanah sawah yang tanamannya itu tidak tinggi, terus dikasih windmill yang tinggi supaya blade-nya itu bisa berputar. Berputarnya berbalik dari kipas angin. Atau ada yang masangnya di laut sehingga tidak terganggu oleh pepohonan. Nah, itu bisa memproduksi listrik. Ada lagi, angin mendorong
air laut ke pantai. Air laut begitu ditiup angin, terus dia berjalan menuju ke pantai. Itu manfaatnya besar sekali. Dengan air itu ke pantai, terus ombaknya itu gerubyuk di pinggiran, itu sambil mengambil kotoran-kotoran yang kita buang melalui sungai, ya, dari rumah tangga, dari pabrik, itu nanti mengalir di kali ke muaranya di laut. Itu banyak penyakit. Tapi dengan adanya ombak yang menghempas ke pantai, kemudian ditarik lagi berkali-kali, maka kotoran-kotoran ini makin ke tengah. Setelah sampai di tengah, air laut yang dalam itu berputar. Nanti kalau ada pulau, dia berbelok. Ada pulau berbelok. Sehingga air laut itu mutar. Itu kan sama dengan kita itu naruh gula di cangkir kita aduk. Dengan diaduk begitu, maka kuman-kuman, penyakit-penyakit hilang. Gitu. Jadi, Masya Allah, banyak sekali manfaat angin itu. Dan banyak lagi. Sebagian di antaranya, kenikmatan-kenikmatan itu disebutkan oleh Allah. Bahwa Allah mengirimkan angin sebagai bukti kasih sayangnya. Untuk menggiring awan dan menurunkan air hujan. Agar bisa menyuburkan tanah yang mati. Dan juga memberi minum kepada manusia dan binatang-binatang. Terutama binatang yang kita butuhkan untuk kita konsumsi. Allah menyebutkan di surat Al-Furqan, wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dialah Allah yang melepaskan angin untuk membahagiakan atau menyenangkan kamu. Menyenangkan dan dengan memberikan kasih sayangnya. Misalnya dengan cara menurunkan air bersih dari langit. Itu kaitannya dengan angin tadi. Setelah matahari menyinari air laut, kemudian ada penguapan itu lalu dibantu oleh angin untuk berjalan menuju ke daratan, kemudian diturunkan di daratan tempat kita tinggal. Linuhyiya bihi baldatan maita, agar tanah-tanah yang semula mati menjadi hidup subur. Bukan hanya itu, walinusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiyya katsira, juga untuk memberi minum kepada makhluk-makhluk Allah, yaitu berupa binatang ternak dan banyak manusia. Allah juga menggunakan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu di situ ada pasangan. Kalau kita tahunya pasangan itu kan betina dan jantan. Nah, di dalam tumbuh itu, dalam tanaman itu ada pasangan. Yang pasangan itu mesti ketemu. Kalau bahasa kita manusia harus dikawinkan. Yang kita menyebutnya penyerbukan, ya, agar bisa berbuah di tanaman itu. Nah, itu ada gambar yang saya cantumkan di situ, ilustrasi. Ini ada website yang untuk anak-anak yang belajar. Saya ambil yang untuk anak-anak belajar itu, ya artinya itu untuk orang awam. Ya. Penyerbukan sendiri adalah proses penyerbukan kepala putik oleh serbuk sari yang berasal dari bunga itu sendiri, atau bisa juga dari bunga lain pada tumbuhan yang sama. Penyerbukan silang itu bisa terjadi penyerbukan dalam diri sendiri, bisa silang. Yang proses perpindahan serbuk sari dan enter bunga tumbuhan itu ke stigma bunga tumbuhan lain yang sama atau spesies yang berkerabat, penyerbukan dapat dibantu oleh angin. Di samping juga ada yang dibantu oleh serangga, burung, keong, dan binatang kecil lainnya. Jadi
ada andilnya angin untuk penyerbukan ini. Allah juga menggunakan angin untuk membuktikan bahwa seseorang, dalam hal ini orang itu bernama Nabi Sulaiman, itu untuk membuktikan bahwa Nabi Sulaiman ini betul-betul nabi, sehingga mukjizat dia itu berkaitan dengan angin. Apa itu? Allah menyebutnya fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepadanya, kepada Nabi Sulaiman, angin. Angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendaki. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu menghendaki angin berjalanlah ke utara, angin itu jalannya ke utara. Kalau dia ingin ke selatan, angin ikut ke selatan. Itu mukjizat yang tidak dimiliki oleh siapapun, nabi siapapun selain Nabi Sulaiman. Misalnya, kok apa sih perlunya Nabi Sulaiman itu mengarahkan angin? Kalau Nabi Sulaiman meninjau atau mengunjungi daerah kekuasaannya untuk memikirkan rakyatku di daerah sana itu makmur atau tidak, kesulitan apa yang dihadapi, kan berkunjung. Nah, berkunjung itu kan kadang melewati padang pasir, tanah lapang. Itu kalau angin berhembus dari arah yang berlawanan, perjalanan itu menjadi berat. Apalagi kalau angin itu membuat debu-debu berterbangan, itu bisa menyerang mata. Maka kalau beliau pas berjalan menuju ke barat, dia memerintahkan angin supaya berjalan ke barat, supaya perjalanan ini lebih ringan, dan kalau ada debu itu dari belakang tidak kena mata. Itu luar biasa ya, karena memang Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, aku ingin memperoleh kekuasaan yang tidak layak dan tidak akan diberikan kepada siapapun setelah saya, dan dituruti. Jadi berkaitan dengan sabda Nabi, Rasulullah SAW pernah bercerita bahwa semua nabi masing-masing itu ditawari oleh Allah untuk berdoa yang pasti dikabulkan, tapi hanya satu seumur hidup. Berdoa pasti dikabulkan. Dan menurut Rasulullah, semua memanfaatkan itu kecuali Rasulullah sendiri. Ya, Nabi Sulaiman itu mintanya aneh, seperti yang saya sebutkan tadi, minta kekuasaan yang tidak layak diberikan kepada siapapun setelah dia. Maka dia bisa menguasai angin, bisa menguasai setan-setan. Setan pun tunduk. Kalau kita ini kan digoda setan. Kalau dia, setan itu takut. Kalau jin yang muslim, itu baik sama kita. Tapi yang nakal, itu memusuhi kita. Kalau Nabi Sulaiman, nakal pun takut sama dia. Jadi itu kekuasaan yang luar biasa. Kalau Rasulullah tidak mau memanfaatkan fasilitas itu, karena Rasulullah ingin menggunakan doa itu dipakai waktu nanti di padang mahsyar, pada waktu orang-orang ingin mendapatkan pertolongan, dan saat itu yang bisa memberi syafaat hanya Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah memang bijaksana sekali. Lagi, Allah mengarahkan angin untuk menghalau musuh. Ada waktu itu ada peperangan, yaitu orang-orang Mekah itu dibujuk atau dimotivasi oleh orang Yahudi di Madinah. Dan waktu Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah, yang dilakukan pertama kali untuk kepentingan masyarakat adalah tokoh-tokoh suku dan kelompok itu dikumpulkan untuk menandatangani Fakta Madinah. Madinah Charter, bahasa Inggrisnya suka disebut begitu. Itu isinya bahwa semua penduduk Madinah harus bersatu di dalam membela Madinah. Kalau ada musuh menyerbu dari luar, maka semua orang Madinah harus kompak mempertahankan
Madinah. Dan tidak boleh berantem antara kelompok satu dengan yang lain. Itu yang dilakukan. Tapi ternyata orang Yahudi di sana itu ada 3 suku. Masing-masing itu melakukan pelanggaran. Begitu melakukan pelanggaran, diusir dari Madinah. Ada suku lagi, pelanggaran lagi, diusir lagi. Nah, mereka itu lalu dendam setelah diusir. Nah, dendamnya itu lalu mereka lobby ke Mekah bahwa ini Muhammad, kalau kamu tidak serbu sekarang, pengikutnya makin banyak. Kalau pengikutnya makin banyak, kalau Muhammad mengerahkan tentara menyerbu kamu, habis kamu. Maka ini adalah momentum yang bagus untuk menyerbu dan mengalahkan Muhammad. Kami akan membantu. Yahudi janji akan membantu kamu menyerbu dari luar, kami menyerbu dari dalam. Terus mereka mengumpulkan anak-anak muda dan relawan-relawan itu terkumpul lebih dari 10.000. 10.000 saat itu terlalu besar untuk ditandingi oleh orang-orang Islam di Madinah. Lalu Rasulullah mengumpulkan pengikutnya untuk bermusyawarah. Bagaimana cara menghadapi musuh dari Makkah yang begitu banyak? Ada yang mengusulkan kita sambut saja di luar kota Mekah. Jadi mereka begitu datang, kita halau atau kita perangi di sana. Lalu mereka mengatakan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Kita menghadapi di satu sisi, kemudian sebagian dari mereka bisa lari ke sisi yang lain dan masuk Madinah. Terus, kalau begitu kita mempertahankan di dalam kota. Kita berjaga-jaga aja di dalam kota. Lalu mereka ada yang membantah, bilang bahwa kalau kita bertahan di dalam kota, berarti peperangan terjadi di dalam kota. Di mana-mana musuh kalau menyerbu ke dalam kota, kota itu akan hancur, rumah-rumah akan dibakar. Jadi kita kalah atau menang, kota kita hancur. Terus ada salah satu pendatang, orang yang datangnya dari kerajaan Persia yang masuk Islam, yaitu Salman Al-Farisi. Disebut Al-Farisi. Al-Farisi itu adalah Faris Persia. Jadi Salman asal Persia. Dia mengusulkan kepada Nabi bahwa pengalaman kami di Persia, kalau musuh terlalu banyak, kita bikin parit. Jadi bagaimana kalau kita bikin parit di sekitar kota Madinah sehingga mereka tidak bisa masuk? Terus orang-orang, ya bagus. Saking mereka itu senang dengan usulan itu, kelompok Ansar bilang, Salman milik kita. Terus orang Muhajirin bilang, Salman milik kita. Rasulullah juga mengatakan, Salman milik keluarga kami. Jadi begitu disambutnya Salman itu. Lalu terus dibikin parit. Lalu mereka betul datang, mereka mau masuk, di seberang parit itu tentaranya berjajar penuh. Mereka takut menyeberang. Karena itu mereka tidak berani masuk. Ada 1-2 orang yang akhirnya berhasil di satu sudut yang lengah. Mereka 2 atau 3 orang itu bisa masuk. Tapi yang lain tidak masuk karena apa? Ternyata Allah menurunkan 5.000 malaikat untuk ikut berjaga di situ. Jadi mereka melihatnya jumlahnya banyak banget gitu. Ternyata ada 5.000 malaikat. Terus mereka mengepung umat Islam ini. Kita kepung aja. Kita blokade agar mereka kehabisan makanan. Kalau mereka kehabisan makanan, kan mereka nanti kelaparan, akan takluk. Dijaga sampai 3 minggu lebih. Ya benar, si orang penduduk Madinah itu kekurangan makanan, tapi orang Mekah itu sendiri juga kekurangan makanan, karena mereka bukan hanya makanan untuk mereka sendiri, juga makanan untuk onta mereka, sehingga banyak onta mereka itu mati.
Padahal unta itu kan bisa dipakai untuk konsumsi mereka. Terus mereka bertahan, lalu Allah yang memerangi mereka. Allah mendatangkan angin yang kuat menjadi sandstorm, jadi badai pasir. Dengan adanya angin yang kuat ini, maka pernafasan mereka terganggu dan mata mereka pada pedih karena pasir itu kan tajam-tajam itu si bentuknya. Lalu mereka menganggap bahwa wah, kalau mata kita sakit begini, kita nanti berhadapan, kita diserbu, kita nggak bisa melihat dengan baik, kalah kita. Lalu mereka pulang, nggak jadi perang. Nah, Allah menyebut di surat Al-Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, ingat kenikmatan Allah untuk kalian. Apa itu kenikmatannya? Ketika tentara datang kepada kalian, kami utus untuk menghadapi mereka angin dan tentara. Tentaranya itu malaikat yang saya bilang 5.000-an itu, dan juga riha, angin. Lam tarauha, yang kalian tidak melihat angin dan tentara itu. Tidak melihat, itu artinya apa? Angin itu, badai itu menghembus di daerah di luar parit. Tapi di dalam parit nggak ada angin itu. Jadi orang yang di dalam itu tenang-tenang aja. Tenang-tenang artinya tidak merasakan ada badai pasir. Tapi yang di luar merasakan itu. Di samping tentara tadi. Akhirnya mereka memutuskan, udah pulang aja deh. Malam-malam begitu mereka pulang meninggalkan Madinah. Pagi-pagi orang Islam melihat, wah sudah clear. Kok bisa begitu? Iya, karena zaman dulu perang itu kan kontak langsung, pakai pedang, pakai panah dan sebagainya. Maka mereka kalau perang itu sudah kesepakatan tidak tertulis bahwa perang itu hanya dilakukan siang hari ketika ada sinar yang jelas. Nanti malam hari itu istirahat. Untuk dua pihak itu seperti itu. Jadi malam hari mereka istirahat, yang di dalam kota Madinah ini juga istirahat. Tahu-tahu pagi-pagi mereka kembali ke daerah perang, mereka sudah nggak ada. Nah, oleh karena itu kita juga ketika setiap Lebaran kita membaca takbir, antara lain di dalam takbir itu wahazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Wahazamal ahzaba wahdah, dan Allah mengalahkan dan mengusir ahzab, tentara yang jumlahnya banyak itu, wahdah, sendirian Allah. Sendirian. Orang Islam tidak menghadapi mereka secara frontal, tapi mereka kalah. Jadi, dan itu kita peringati setiap ada sholat Id, kita takbiran, Idul Fitri maupun Idul Adha, kita baca itu tadi. Wahazamal ahzab wahdah. Ada lagi manfaat angin. Angin juga digunakan oleh Allah untuk mengantarkan pesan lewat bau. Apa itu pesan lewat bau? Contoh yang ada dalam Al-Quran itu, Nabi Yusuf ketika kedatangan kakaknya yang kesekian kalinya, lalu terus Nabi Yusuf membuka atribut-atributnya, mereka lalu mengenali, oh, anta Yusuf, kamu ini Yusuf. Iya, saya memang Yusuf. Nah, terus mereka mengaku bersalah, dan Nabi Yusuf mengatakan, nggak ada dendam kok untuk kamu. Dah, kamu pulang, bajuku ini kamu bawa, nanti bajuku kamu usapkan di muka bapak kita yang buta. Nanti bapak akan melek kembali. Betul, sampai di perjalanan bapaknya merasakan la ajiduri Yusuf.
aku mencium baunya Yusuf. Bau dalam bahasa Arab itu riha Yusuf. Kata rih itu berarti bau, rih juga berarti angin. Berarti bau itu dibawa oleh angin. Nah, pesan ini diantarkan oleh angin. Aku kok mencium baunya Yusuf. Apa perlunya? Banyak. Kita bisa mempersiapkan diri. Misalnya, kemarin saya di rumah, ini kok bau seperti plastik dibakar, ya apa nih? Saya curiga, saya ke dapur, saya tanya kalau barangkali cucu saya itu membakar plastik, itu kan berbahaya, bisa membakar rumah. Kamu bakar apa itu? Enggak kok, enggak bakar apa-apa. Ketika saya lihat ke dapur, ada panci yang dipakai untuk merebus air, airnya habis, kompor masih nyala, baunya Masya Allah. Terus lalu itu pesan bahwa hati-hati, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Jadi dengan begitu kita bisa mengambil tindakan. Untung itu belum berkelanjutan dan seterusnya. Jadi kita begitu mencium bau, ini kalau seperti ada sesuatu yang terbakar. Ada apa? Pernah juga saya naik mobil, kok ada seperti plastik terbakar. Ternyata kap mesin itu keluar apinya, mesinnya di daerah mesin itu terbakar. Jadi angin mengantarkan bau kepada kita sebagai pesan kita harus hati-hati atau berbuat sesuatu yang diperlukan untuk itu. Ya, itu kenikmatan besar supaya kita jaga-jaga. Allah juga menggunakan angin untuk membuktikan bahwa seseorang, mohon maaf, bahwa Allah itu menggunakan angin tadi untuk mengirimkan air yang dibawa oleh awan, kemudian dijatuhkan ke bumi untuk kesuburan tanah. Ada sebaliknya. Angin justru dikirimkan untuk merusak tanaman, untuk merusak ladang. Allah menyebut di surat Ar-Rum ayat 51. Tentu ini negatif ya. Jadi tadi ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Saya sebutkan beberapa yang negatif. Allah mengatakan, "Wala in arsalna rihan fara'ahu musfarran ladhallu min ba'di yakfurun." Seandainya aku kirimkan angin, kemudian angin itu membuat tanaman mereka itu, panenan mereka menjadi kering, tentu mereka lalu menjadi orang yang mengingkari Allah. Jadi angin bisa dipakai untuk menghukum atau untuk merusak. Tapi seringkali kejadian yang semacam ini berkaitan dengan perilaku manusia yang ada di situ. Ya, misalnya lagi yang berkaitan dengan itu di surat Al-Isra, am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra fayursil 'alaikum qasifan minar rihi fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum 'alaina bihi tabi'a. Ini kaitannya dengan orang yang naik kapal, kemudian di tengah laut ada ombak yang kuat, yang besar, lalu orang-orang pada berdoa mohon pertolongan Allah. Terus setelah diselamatkan oleh Allah, reda dan mereka bisa ke tepi, mereka lupa lagi kepada Allah. Badai sudah berlalu. Nanti kembali lagi, kalau dikasih badai yang kemudian menyebabkan ombak, mereka menjadi putus asa lagi. Siapa yang bisa menolong itu? Lagi, Allah juga menggunakan angin untuk menghukum masyarakat yang durhaka. Contoh yang sering disebut di dalam Al-Quran adalah kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Mereka diberi peringatan tetap bandel, bahkan menantang-nantang nabinya.
mereka diingatkan, kalian ini sombong terlalu tinggi. Kalau Allah mengirimkan tentara dari suku atau bangsa lain, kalian bisa hancur. Oleh karena itu mesti kalian jangan sombong-sombong. Itu malah membuat mereka lebih sombong. Mereka mengatakannya begini di surat Fussilat. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Kaum Ad itu sombong di muka bumi. Sombong yang melampaui batas sehingga mereka sebenarnya tidak boleh melakukan itu, tidak hak. Dan mereka menantang, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kita? Gak ada. Ya, kita lihat sekarang ini negara yang merasa tidak ada tandingannya itu sukanya membuli negara-negara kecil. Saya tidak usah nyebut negaranya, ada yang gede tapi semena-mena, ada yang kecil tapi semena-mena, karena kecil merasa kuat. Kecil merasa kuat karena negara yang kecil itu bisa memproduksi alat perang yang lebih canggih daripada negara besar manapun. Sehingga itu merasa sombong, dia menyerbu tetangganya seenaknya sendiri. Itu karena merasa seperti kaum Ad tadi. Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kita? Resolusi PBB, beberapa resolusi kita tidak gubris, juga nggak ada yang berani mengambil tindakan. Nah, kaum yang semacam itu dihancurkan oleh Allah pakai angin. Nah, Allah berfirman, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Mereka kan tadi mengaku bahwa siapa yang lebih kuat dari kita. Terus Allah bilang, kami kirimkan angin yang dingin sekali tapi terus menerus. Terus menerus itu selama 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Lalu terus mereka pada mati bergelimpangan di situ. Nah, sungguh siksaan di akhirat itu lebih menghinakan dan mereka tidak akan tertolong. Jadi bencana alam semacam ini dikirim oleh Allah untuk menghancurkan satu masyarakat yang congkak secongkak-congkaknya. Oleh karena itu kita mesti jaga diri, baik kita sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat, kita nggak usah menyombongkan diri. Oke, kadang-kadang ini ada contoh yang ladang dihancurkan, disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 117. Tapi ini sebagai kiasan. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi mereka mau bersedekah, apakah ada imbalannya? Enggak, itu seperti angin aja, seperti angin yang mereka menanam tanaman, diharapkan akan dipetik buahnya, tapi kemudian dihabiskan oleh angin. Akhirnya mereka merasa sudah nanam, tinggal panen, ternyata tidak bisa dipanen. Ini saya melihat tontonannya si Fatir itu, ada sisi terang ya. Fatir cucu saya itu dia suka nonton sisi terang. Itu bahwa ada beberapa fenomena yang aneh di dunia ini, macam-macam. Ada hujan apel, hujan apel. Ada hujan airnya itu merah. Yang hujan warna merah itu rupa-rupanya di suatu daerah itu ada badai. Kemudian badai itu menimpa perkebunan yang kembangnya itu merah. Kemudian itu terbawa ke atas. Nah, angin itu berjalan ke daerah yang tidak ada tanaman itu, jatuhnya airnya itu merah. Tapi ada satu daerah hujan itu hujan apel.
Kok bisa? Rupa-rupanya badai itu menyerang di daerah perkebunan apel. Apelnya naik ke atas, terus kedorong, suatu saat lalu jatuh di suatu daerah yang tidak ada perkebunan apelnya. Jadi mereka tiba-tiba kejatuhan apel. Ya, daerah yang kena hujan itu bisa makan apel gratis. Tapi yang nanam itu kan mereka sudah siap-siap untuk panen, hilang. Jadi Allah tuh menghilangkan panenan itu begitu gampang. Misalnya kita sudah bekerja mati-matian, mengumpulkan uang, aset sampai miliaran, sampai triliunan, hilang itu gampang, gampang. Bisa karena suatu misalnya kebakaran itu bisa hilang. Bisa juga bisnisnya sudah asetnya, omsetnya itu bisa triliunan, tiba-tiba kena COVID, nggak laku, padahal karyawan sudah terlanjur banyak, kemudian dia harus membayar utang, itu asetnya itu harus dijual untuk menutupi utang itu, hilang dalam sekejap. Ya. Makanya kita mesti ambil pelajaran, jangan sembarangan menghadapi Allah. Oleh karena itu, kita mesti meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, agar kita selalu merasakan kedekatan dengan Allah. Saat kita menikmati pengalaman baik sehubungan dengan angin, kita syukuri. Ketika kita mengalami yang buruk, misalnya kalau paling banter kalau di Jakarta itu kan pohon tok roboh, ya, tumbang, itu ya kadang-kadang korban ada tidak, itu tidak separah yang diceritakan oleh Allah di Al-Quran seperti kaum Ad tadi, ya. Jadi kita jangan sampai musiman ketika berhadapan dengan Allah. Musimannya gimana? Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita lupa. Tapi ketika kita mendapatkan kesulitan, kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, mohon ampun dan sebagainya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah ketika ada bencana. Nah, Allah itu memberikan gambaran itu orang yang di laut itu. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah itu memberi kesempatan kalian untuk jalan-jalan di lautan dan di daratan, bukan hanya di laut. Terus kemudian sampai kalau yang di laut itu ketika anginnya itu bagus, mereka senang, wah enak, pemandangannya indah. Tapi ketika datang angin yang besar, ombaknya besar, lalu tiba-tiba, wah mati dia aku. Wa dhannu annahum uhita bihim. Mereka menyangka mereka akan mati di situ. Da'awullah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa dengan tulus ikhlas. Doanya, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau Engkau menyelamatkan kami dari bencana ini, kami akan bersyukur kepadamu. Tapi ketika sudah selamat, falamma anjahum idahum yabghuna fil ard. Ketika mereka sudah selamat di tepian, mereka lupa kepada Allah lagi. Jadi kita kadang-kadang ditegur oleh Allah untuk mengetahui bahwa kita ini bukan apa-apa. Allah itu kalau menyirnakan kita itu begitu gampang. Maka kita mendekatkan diri kepada Allah, jangan musiman, ya. Mesti dalam keadaan baik kita bersyukur, dalam keadaan yang kita mengalami sesuatu kesulitan kita bersabar, ya. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini, angin adalah rahmat Allah untuk menggembirakan kita. Angin menggiring awan, mengawinkan tumbuh-tumbuhan, mengantarkan pesan lewat bau, menjadi bukti mukjizat, dan juga dipakai oleh Allah untuk menghalau musuh. Allah juga menggunakan angin untuk menghukum kaum yang durhaka, merusak ladang, dan memperingatkan agar kita mau berpikir selalu ingat kepada Allah. Dan kita mesti meningkatkan rasa syukur kepada Allah agar kita selalu merasakan kedekatan kita kepada Allah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Amin.